Salam, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa yang menyertai kami, Engkau Bapa yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini Tuhan kami ingin belajar firman-Mu, kami ingin mengerti kehendak-Mu Tuhan, supaya kami bisa berjalan dalam kehendak-Mu. Ajari kami Roh Kudus, berikan kami roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian, sehingga bisa menangkap kebenaran firman-Mu dengan benar. Terima kasih Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya lama ya saya nggak sharing video. Dan hari ini nggak tahu kenapa Tuhan ingin saya sharingkan sesuatu. Karena ketika tadi saya berdoa, itu Tuhan ajari saya sesuatu dan saya ingin bagikan. Sebenarnya saya ingin doa dulu, tapi jam 3 ini saya ada. Jadi saya ini kan juga melayani di kelas teologi ya. Jadi saya kadang ya bantu-bantu lah membacakan firman atau apa ya, yang bisa saya lakukan, karena ini kelas teologi ya, ini untuk disabilitas. Dan saya sebenarnya sangat senang sih walaupun di tengah kesibukan saya. Nah ini sudah jam setengah 2, jadi saya nggak punya banyak waktu, tapi saya ingin sharingkan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, apa yang saya sharingkan ini bermula dari begini sih. Saya itu tadi ketika doa, saya merenung tentang teman saya. Saya punya teman yang dia seorang pengusaha, dia cinta Tuhan, dia juga pelayanan, tetapi kenapa seringkali pelayanannya itu seperti stuck, gak maju-maju. Padahal dia melakukan banyak hal dalam pelayanannya. Misalnya dia kadang mendukung pelayanan yang misalnya ada acara ke luar negeri atau apa, dia tuh seperti melayani loh. Dan menurut saya, atau saya yakin menurut beliau ini, apa yang dilakukan itu baik. Terus apa yang salah? Nah Tuhan hari ini ajarkan saya sesuatu. Intinya seperti ini: apa yang menurut kita baik itu belum tentu benar ya. Jadi menurut kita ini, saya lakukan ini baik, saya kesana baik, saya lakukan itu baik, tapi itu belum tentu benar. Oleh karena itu Tuhan ajari kita ini perlu tanya Tuhan. Atau zaman dahulu semua orang itu ketika mereka minta petunjuk Tuhan, mereka tanya ke nabi. Bahkan Tuhan mengajarkan secara khusus untuk orang yang punya punya wewenang, punya hak untuk tanya ke Tuhan. Coba kita baca dulu di Bilangan 27 ayat 21. Bilangan 27 ayat 21. Nah, ini ya. Oke. Saya bacakan. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, perhatikan, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk, ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu. Jadi zaman dulu itu semua tuh diatur sama Tuhan. Tugasnya Harun, tugasnya imam, tugasnya Imam Eleazar, ini imam besar ya. Juga tugasnya bangsa Israel. Nah, untuk tanya Tuhan, untuk tahu mana yang benar, bukan sekedar baik ya. Ingat, yang baik itu belum tentu benar, yang baik itu belum tentu itu kehendak Tuhan. Maka ditetapkan bahwa imam ini harus menghadap Tuhan untuk tanya. Maka mereka akan keluar atau akan masuk sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan jawaban Tuhan. Jadi ya saya itu merenung ya, sebenarnya teman saya ini orang yang baik, saya tahu dia orang baik, cinta Tuhan, hanya dia butuh sosok imam ini, yaitu orang yang bisa tahu apa yang Tuhan ingin saya lakukan, saya harus melangkah bagaimana. Karena basicnya yang pengusaha ini saya nggak tahu ya, dia itu maksudnya dengan kedekatannya dengan Tuhan kuat atau enggak. Karena begini ya, seringkali
Ya saya tuh bukan bukan me- membanggakan panggilan. Bukan. Saya sering berpikir kalau ada orang yang punya panggilan seperti saya senang sekali. Kalau ada orang yang bisa dekat dengan Tuhan, kemudian dia bisa tanya petunjuk Tuhan, bisa menyampaikan apa kehendak Tuhan, itu saya senang. Jadi bukan hanya saya, tapi kalau nggak bisa, kemudian dia bertindak sendiri, ya susah juga ya. Jadi kalau ada orang yang enak ya jadi Mas Lukas gitu misalnya, ya nggak apa-apa. Kalau enak, saudara dekatlah dengan Tuhan, ngomong dengan Tuhan, tanya Tuhan, intim dengan Tuhan, kemudian lakukan panggilan yang seperti saya dapatkan, dianugerahkan Tuhan kepada saya. Ya, jadi semua panggilan itu saya tahu. Saya mungkin nggak punya panggilan jadi pengusaha, nggak punya ya. Seringkali saya ditawari orang untuk usaha A, usaha B, tapi saya tahu kalau saya sekali usaha, saya akan kehilangan banyak waktu dengan Tuhan. Oleh karena itu, saya ya bukannya menolak, tapi saya ingin fokus ke Tuhan. Saya ingin nangkep apa yang Tuhan ingin kita lakukan, kemudian saya sampaikan. Saya pernah, Tuhan, saya ngomong ke Tuhan, sebenarnya aku ini ingin sampaikan sesuatu yang hebat gitu, yang orang bisa tertarik gitu. Saya pernah gitu, tapi dalam hati saya tahu saya tuh nggak bisa. Kalau bukan Tuhan yang ajari seperti ini, saya nggak bisa. Saya mau sampaikan apa yang hebat, nggak bisa. Pengetahuan buat apa? Jadi harus Tuhan ajari saya dan saya sampaikan. Ya ini memang tugas saya. Jadi kalau saudara bisa ya ya hidup dengan intim dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan bisa menangkap rema Tuhan, ya jadilah panggilan seperti saya. Tapi kalau tidak, ya hati-hati, karena seperti yang saya katakan tadi, saya sharingkan tadi, apa yang menurut kita baik belum tentu benar. Oleh karena itu Tuhan memberikan namanya apa ya, tugas-tugas khusus, yaitu raja sebagai apa, imam sebagai apa, nabi bagaimana, dan dikatakan ini yang bertugas untuk tanya Tuhan, untuk tahu harus keluar atau harus masuk, bagaimana apa yang harus kita lakukan, ini seorang imam. Coba kita baca lagi di 1 Raja-Raja 22 ayat 7. 1 Raja 22 ayat 7. Nah ini ya, jadi suatu hari Yosafat ini datang ke Raja Israel. Kemudian mereka berbincang-bincang ingin menyerang Raja Aram. Tetapi dikatakan dulu Yosafat berkata seperti ini. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk. Jadi raja mungkin berperang, kita mau maju atau tidak, kita mau keluar atau masuk, itu butuh nabi, butuh seorang imam yang tahu mana yang benar, mana yang Tuhan ingin kita lakukan. Ya kalau saudara pengusaha dan saudara, ya saya berharap kita semua dekat dengan Tuhan dan bisa peka mendengar suara Tuhan. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita bisa tanya Tuhan dan tahu mana yang benar. Tapi kalau tidak, ya saya berharap saudara temukan seorang hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, dan saudara bisa tanya Tuhan apa yang harus dilakukan. Jadi Yosafat ini ngomong ke Raja Israel, ada nggak di sini nabi, supaya kita bisa tanya Tuhan, supaya kita bisa tahu mana yang benar yang harus dilakukan. Karena kalau kita nggak tahu mana yang benar, kita akan bertindak yang menurut kita baik, tetapi itu belum tentu benar. Coba kita baca lagi di 1 Samuel 9. Ini kisah tentang Saul ketika dia disuruh oleh ayahnya Kis untuk mencari domba, kambing dombanya ya. 1 Samuel 9 ayat 3 sampai 8. Ya, saya bacakan ya.
Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah, dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia, mari kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi khawatir mengenai kita. Jadi setelah Saul dan bujangnya mencari kemana-mana gak ketemu, kemudian Saul berpikir bagaimana kalau kita pulang saja. Tapi jawab bujangnya seperti ini, tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku seperempat sikal perak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Terakhir, dahulu di antara ini ya seperti yang saya katakan tadi, jadi memang ada tugasnya dan wewenangnya masing-masing. Dikatakan dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat. Sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Jadi ketika Saul dan bujangnya mencari keledai-keledai ayahnya dan tidak dapat, kemudian Saul berpikir, ayo kita kembali. Mungkin kalau bujangnya berpikir, loh kembali kan sia-sia, kita belum dapat apa-apa, ayo kita cari lagi. Cari lagi juga baik, kembali menurut saya juga baik juga, karena kalau kita baca perbekalan mereka juga sudah habis. Tetapi kemudian dikatakan, ayo kita tanya Tuhan, minta petunjuk Tuhan melalui seorang nabi, supaya kita melangkah dengan benar. Kita harus pulang atau kita harus cari lagi. Kemudian mereka, kalau kita baca selanjutnya, mereka tanya dan Samuel itu berkata, sudah gak usah cari, sudah ketemu kok gitu. Intinya gitu. Jadi seringkali kita bertindak apa yang menurut pikiran kita baik, tetapi itu belum tentu benar. Langkahnya benar gak? Benar, baik kok. Baik loh, menurut saya Saul kalau mencari atau pulang juga baik. Bujangnya kalau misalnya ajak terus cari juga baik juga. Tetapi mana yang benar? Supaya kita bisa melangkah dalam ketepatan. Ya. Saya akan bacakan dua hal lagi dalam perjanjian baru. Mungkin kalau kita ngomong perjanjian lama, ini kan cerita zaman dulu ya, belum ada Tuhan Yesus. Maksudnya Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya sebagai manusia. Lalu bagaimana, apakah Tuhan Yesus juga ngajari kita untuk itu atau bagaimana? Coba kita baca di Lukas 10 ayat yang ke-25. Ya coba ya. Lukas 10 ayat yang ke-25. Nah, ini cerita tentang kisah yang Tuhan Yesus ceritakan, kita semua tahu ya, orang Samaria yang baik hati. Coba kita baca. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jadi untuk memperoleh hidup yang kekal,
kita nggak bisa ngawur, karena apa yang menurut kita baik belum tentu benar. Kemudian Tuhan Yesus cerita tentang banyak hal tentang Samaria, dan kita baca di ayat yang terakhir di kisah orang Samaria ini, ayat yang ke-37, dikatakan seperti ini. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini jawaban untuk kita juga. Jadi kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal, Tuhan menjawab, jadilah orang Samaria yang baik hati. Agama itu, Kristen itu bukan hanya sekedar agama pendeta, kalau hanya Kristen-Kristenan, Kristen kalau cuma agama-agamaan tapi nggak ada perbuatan yang mengikuti dengan kita hidup dalam Tuhan. Jadi saya tuh sering merenung, dikatakan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan kehidupan, jalan menuju kehidupan, ya. Berarti kan barang siapa percaya kepadaku maka dia akan diselamatkan, barang siapa yang tidak percaya maka dia akan binasa. Nah, agama Kristen atau firman Tuhan itu sebenarnya jalan kehidupan. Kita mau lalui apa enggak? Kalau cuma kita percayai aja tapi nggak kita lalui, ya nggak, percuma. Banyak orang suka dengar firman tapi nggak mau melakukan, nggak mau melewati jalan kehidupan itu, akhirnya ya binasa. Jadi jangan salah, firman Tuhan, Tuhan Yesus itu firman sebenarnya, ya, yang jadi daging. Jadi Tuhan Yesus itu jalan kehidupan. Kita harus lalui apa yang Tuhan katakan. Itulah firman. Kita harus melakukan. Kalau ada orang yang tanya, bagaimana aku supaya memperoleh hidup jalannya kekal, Tuhan Yesus bercerita, kamu harus punya belas kasihan kepada orang sesama manusia. Nggak perlu ditanyain dulu agamanya apa. Ya kemarin saya tuh ya cerita, ya, ini sebenarnya ini sesuatu yang menarik, mau saya tuliskan tapi belum selesai sih, tapi saya ceritakan aja. Jadi Natalan Rumah Berkat kemarin itu ada di tempat yang umum, ya, sebenarnya itu tempat rumah makan atau rumah makan yang agak luas, ya. Jadi di atas itu yang tempat yang kami pakai, kemudian ada tengah dan ada bawah. Dan tempat itu kalau saudara lihat di Google Map, Tampah Jowo itu ada masjidnya besar, dan di situ itu tempat agak perkampungan, ya. Dan situ ada pondok pesantren juga agak ke sana, jadi mayoritas orang-orang yang belum percaya. Nah, kemudian tadi teman saya yang main musik, dia juga punya sound system, sebenarnya disewakan, dan biasanya dia kalau main musik kan bayar, tapi karena kenal dekat, kemudian dia ngomong, Pak, nggak apa-apa, nanti saya yang main musik dan saya yang pakai sound saya saja. Saya berpikir nggak usah lah, saya kan juga punya speaker kecil di rumah, ya. Kemudian saya pakai itu aja. Enggak Pak, pakai punya saya aja. Kemudian kami sepakat hari sebelumnya, lupa saya hari Jumat atau Sabtu, kami lihat dulu nanti menghadapnya kemana, nanti soundnya diletakkan mana, ya, kami lihat dulu. Kemudian dia pulang dengan saya dan satu orang teman saya lagi, yang ini yang sharing firman nantinya. Kemudian ya udahlah, nanti kita bawa speaker satu saja, dan ya yang penting bisa kedengaran lah. Dan oke, gitu aja, yang penting ada speakernya, kita bisa dengar. Kemudian minggunya, teman saya ini kan kalau minggu dia suka melayani di gereja, main musik, jadi pemain musik, ya, karena dia memang guru musik. Nah, kemudian ketika dia main musik, Tuhan tuh ngomong sama dia gini, kamu itu mau memberi aku, melayani aku, bukan Lukas. Masa cuman speaker itu aja? Dia langsung nangis, saudara. Dia nangis, dia langsung ngomong, iya Tuhan, aku akan memberi engkau yang terbaik. Besoknya ketika kami kan Senin acara kami, ya, Rumah Berkat itu, pagi, besoknya pagi saya datang dulu sama teman saya untuk bawa soundnya ke sana, untuk setting dan macam-macam. Dia tuh bawa sound yang terbaik, bukan hanya satu tapi dua.
Kemudian dia juga bawa mixer yang paling besar, yang paling mahal, yang terbaik. Nah kemudian dipasang, disetting, kemudian sudah selesai kami pulang, kemudian kami datang. Dan ya saya tuh kadang kalau lihat Tuhan tuh memang benar-benar luar biasa. Semua yang terjadi itu bukan kebetulan. Tuhan tuh mengatur semuanya. Nah kemudian setelah acara pujian dan penyembahan, saya nggak tahu ya, tiba-tiba ada WL-nya tuh ngomong, Pak Lukas tolong beri kata sambutan. Saya ngomong kata sambutan, ya silahkan masuk, saya bilang, tapi enggak. Kemudian saya cerita sedikit awal mula rumah berkat, bagaimana dengan luar biasa Tuhan selama 5 tahun ini menyertai. Karena kalau dengan kekuatan saya sudah gak mungkin. 5 tahun dulu saya waktu buat rumah berkat, rencana itu rumah berkat dengan visinya untuk membawa jiwa-jiwa, untuk menolong orang-orang yang terpinggirkan, yang tidak terjangkau gereja. Itu saya pernah diketawakan, bukan hanya satu orang ya, ada pengusaha juga yang pernah saya ngomong saya mau buat itu, dia ketawa. Itu butuh biaya besar itu, gitu dia bilang. Tapi saya berkata saya punya Tuhan yang maha besar. Juga teman saya pelayanan juga waktu itu menertawakan karena dia melihat kondisi saya yang tidak bisa apa-apa, bagaimana mungkin bisa melayani dan bisa dipakai Tuhan. Jadi ya gitulah, saya katakan Tuhan itu luar biasa. Kemudian karena ada sesuatu, tiba-tiba juga berhenti dulu sebentar dan diselingi waktu berhenti ganti keyboard sebenarnya. Karena untuk persembahan pujian ganti keyboard, ibu saya kesaksian. Nah ibu saya kesaksiannya cerita juga tentang betapa hebatnya Tuhan Yesus, betapa luar biasanya Tuhan Yesus. Kemudian teman saya Pak Catur, Pak Yohanes Catur ini, dia firman judulnya siap menghadapi tahun 2023. Tetapi isinya ini tentang bagaimana berjalan bersama Tuhan, bagaimana keselamatan itu bersama hanya ada dalam Tuhan Yesus, bagaimana kita harus melekat kepada Tuhan. Dan teman saya yang punya sound ini, dia turun, kalau dia tak pengen tahu jangkauan suaranya itu sampai mana. Ternyata saudara, itu jangkauannya sampai jauh, bahkan sampai yang terbawah. Jadi bukan hanya di tempat itu, bukan hanya pengunjung-pengunjungnya yang mendengar, yang bahkan orang-orang yang tidak kita kenal, karena ini rumah makan yang besar ya. Bawahnya juga ada orang-orang yang makan, yang ya dia datang untuk makan sendiri ya. Itu juga mendengar, bahkan orang-orang di kampung situ mendengar tentang bagaimana luar biasanya Tuhan Yesus. Ya saya jadi ingat, saya tuh dulu pernah punya impian, saya ingin buat KKR di tempat-tempat yang orang-orang yang meninggalkan Tuhan, bukan hanya di tempat-tempat basis orang-orang yang belum percaya, tapi juga orang-orang berdosa. Saya ingin buat gitu supaya Tuhan jamah banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saya ingin dulu, dan ini terjadi saudara, ini benar-benar terjadi walaupun tidak disengaja, tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ya saya heran. Nah Tuhan ngomong, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Bukan hanya kepada orang yang percaya, bukan hanya dengan saudara seiman kita, tetapi dengan banyak orang. Karena supaya orang bisa mengenal kasih Tuhan, supaya orang yang di sarang penyamun itu bisa mengenal kasih Tuhan, dan mereka diselamatkan. Itulah cara memperoleh hidup yang kekal. Ketika kita nggak tahu, tanya Tuhan, Tuhan akan lakukan, katakan, memberi petunjuk dengan ketepatan. Coba kita baca di ayat terakhir Matius 19 ayat 16 sampai 19. Matius 19 ayat 16. 16 sampai 19 saya bacakan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina,
jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kita mungkin orang berpikir untuk melakukan yang baik itu yang seperti apa, dan Tuhan menjawab dengan tepat, dengan kebenaran. Kita nggak bisa berpikir apa yang baik menurut kita sendiri, karena apa yang menurut kita baik itu belum tentu benar. Oleh karena itu saya berharap kita semua punya kedekatan dengan Tuhan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita tanya Tuhan. Atau kalau saudara dalam pergumulan yang berat, yang sesuatu yang saudara nggak tahu apa yang harus aku lakukan, dan saudara menangis di hadapan Tuhan, tanya Tuhan. Mungkin saudara butuh seorang hamba Tuhan yang bisa menyampaikan petunjuk Tuhan dengan benar, ya, dengan benar, bukan dengan membenarkan. Ya, kalau saudara cari orang yang membenarkan, nggak perlu tanya tanya hamba Tuhan, ya, tanya orang Kristen aja. Ya, jadi misalnya saya itu misalnya istri saya itu galak, saya ingin cerai. Nah, kemudian dia sebenarnya sudah tahu jawaban, aku ingin cerai, dia tanya ke pendeta A misalnya. Karena ini mungkin orang yang kaya, suka memberikan persembahan ke gereja, kemudian dia ngomong, ya sudah, toh cerai nggak apa-apa. Ya, ini cuma orang membenarkan tapi tidak kebenaran. Ya, hati-hati ya, karena orang yang punya kepentingan itu seringkali membenarkan tetapi bukan kebenaran. Oleh karena itu kita harus tanya Tuhan, tanya kalau misalnya ke hamba Tuhan yang benar-benar dekat dengan Tuhan, yang dia sekalipun saudara tinggalkan, dia tuh nggak berpengaruh, yang nggak berpengaruh. Jadi memang dia hidupnya dengan Tuhan. Ya, jadi memang saya, ya, bukan hidup dari saudara. Saya pernah berkata ke seorang teman saya, ya, pendeta, ya, kita ini hidup dari berkat Tuhan, bukan dari orang. Saya kalau hidup dari orang sudah mati. Kemarin saya karena rumah berkat 5 tahun ini, saudara melihat yang tampak saja, tapi saudara nggak lihat, kita nggak lihat bagaimana harus banyak lah yang dilakukan. Ketika ada orang datang nggak bisa makan, orang datang karena sakit harus diantar ke rumah sakit, puskesmas, dan lain-lain. Ini semua bukan hal yang mudah. Lebih lagi kami ini ingin meringankan orang-orang yang benar-benar nggak terjangkau. Ya, jadi mereka nggak peduli saya Islam atau Kristen, yang penting saya bisa tolong menyatakan kasih Tuhan. Kemudian puji Tuhan, mereka mau datang ke persekutuan doa bareng. Puji Tuhan lagi, mereka mau diarahkan ke gereja, karena kalau tidak diarahkan ke gereja, rumah saya itu nggak cukup. Jadi visi saya memang menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang, menjangkau jiwa-jiwa yang nggak terjangkau, kemudian saya arahkan ke gereja. Ya, saya berharap gereja memperlakukan mereka sebagai jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, ya, bukan hanya sebagai pemanas kursi saja. Ya, saya berpikir seperti itu, dan saya berdoa hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan, supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, supaya kita melangkah dalam kebenaran, melangkah dalam kehendak Tuhan, melangkah dalam ketepatan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas segala kasih kebaikan-Mu. Biarlah firman yang Kau sampaikan hari ini Tuhan dapat masuk ke dalam hati kami, untuk kami selalu bertindak dalam kebenaran, untuk kami selalu minta petunjuk-Mu Tuhan, apa yang harus kami lakukan, sehingga kami berjalan dalam ketepatan, berjalan dalam anugerah-Mu, berjalan dalam destiny kami Tuhan, berjalan dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang kekurangan Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang cukupkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang punya usaha menghadapi tahun 2023 ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang pegang usahanya Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang kendalikan usahanya Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam dunia ini, mereka tetap hidup dalam berkat anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami punya Bapa yang baik. Mari angkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas anugerah-Mu.
Terima kasih atas kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu. Terima kasih atas pengampunan yang Kau berikan. Terima kasih atas keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih Bapa. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya dalam Tuhan Yesus, dan persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam.